Singapura, sebuah negara kecil di peta dunia. Namun namanya begitu besar dalam urusan ketertiban, kemajuan, dan kebersihan. Banyak orang datang ke sana lalu terdiam, bukan karena gedung tertingginya, bukan semata karena bandara mewahnya, bukan hanya karena taman futuristiknya, tapi karena satu hal yang terasa sangat nyata, kebersihan yang nyaris ekstrim, jalanan bersih tanpa sampah, trotoar rapi, transportasi umum nyaris tanpa noda. Toilet publik yang di banyak negara sering dianggap menjijikan, di Singapura justru bisa terasa lebih bersih dari toilet rumah sebagian orang. Pohon tertata, saluran air terjaga. Bahkan sudut kota yang jarang terlihat pun sering tampak terurus. Bagi wisatawan, ini mengagumkan. Bagi investor, ini menenangkan. Bagi dunia, ini seperti bukti bahwa sebuah negara modern bisa berjalan nyaris sempurna. Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Apakah rakyat Singapura memang secara alami jauh lebih disiplin? Apakah budaya mereka sejak dulu memang sangat bersih? Atau ada sistem besar yang bekerja di balik layar? Sistem yang keras, ketat, bahkan bagi sebagian orang terasa menekan. Karena kenyataannya, kebersihan Singapura bukan sekedar soal masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Ia adalah hasil dari sejarah panjang, visi politik, kontrol sosial, penegakan hukum, pendidikan, rasa malu, dan pengorbanan tertentu. Singapura tidak menjadi bersih secara kebetulan. Ia dibentuk, dirancang, dikontrol, dan dipertahankan dengan cara yang tidak selalu nyaman. Untuk memahami semuanya, kita harus kembali ke masa lalu. Hari ini, Singapura dikenal sebagai pusat finansial dunia. Tapi dulu, kondisinya sangat berbeda. Tahun 1965, ketika Singapura berpisah dari Malaysia, banyak pihak pesimis. Negara ini kecil, sumber daya alam nyaris tidak ada. Tidak punya minyak besar, tidak punya tambang melimpah, lahan sempit, kepadatan tinggi, pengangguran besar, permukiman kumuh ada di banyak tempat, sanitasi buruk, sungai tercemar. Penyakit menjadi ancaman serius. Saat itu, Singapura bukan simbol kemajuan. Ia adalah wilayah rapuh yang harus bertahan hidup. Namun, pemimpinnya saat itu, Lee Kuan Yew, melihat sesuatu yang berbeda. Ia tahu negaranya tidak bisa bersaing lewat kekayaan alam. Jadi, Singapura harus menjual sesuatu yang lain: kepercayaan, keamanan, efisiensi, dan citra. Lee Kuan Yew memahami bahwa investor global tidak hanya menaruh uang di tempat kaya. Mereka menaruh uang di tempat yang stabil, teratur, bersih, dapat diprediksi. Maka lahirlah visi besar aman. Jika Singapura ingin dihormati dunia, maka Singapura harus terlihat lebih unggul dari negara lain, lebih rapi, lebih aman, lebih efisien. Kebersihan lalu berubah dari sekadar urusan lingkungan menjadi strategi negara. Bukan hanya soal kesehatan, tapi soal reputasi nasional. Pemerintah mulai membangun kampanye kebersihan nasional secara agresif. Keep Singapore Clean. Kalimat ini bukan slogan biasa. Ia adalah fondasi budaya baru. Sekolah mengajarkan kebersihan sejak kecil. Anak-anak dididik bahwa kebersihan adalah tanggung jawab moral. Media massa menyebarkan pesan terus-menerus. Poster peringatan ada di mana-mana. Lingkungan publik diatur ketat. Namun pemerintah sadar, edukasi saja tidak cukup. Karena tidak semua orang berubah hanya karena nasihat. Maka Singapura menggunakan alat lain, hukum. Dan inilah salah satu rahasia terbesar. Singapura bukan hanya negara yang mengajarkan kebersihan. Ia adalah negara yang menghukum kekotoran. Membuang sampah sembarangan, denda besar, bukan receh, tapi cukup mahal untuk membuat orang berpikir berkali-kali. Meludah sembarangan, didenda. Merokok di area terlarang, didenda. Tidak menyiram toilet umum, bisa kena hukuman. Makan dan minum di MRT, dilarang keras. Vandalisme,
sangat serius. Bahkan untuk pelanggaran tertentu, hukuman sosial dibuat terasa. Corrective work order atau kerja sosial membersihkan ruang publik dengan rompi khusus. Bayangkan, Anda bukan hanya membayar, Anda juga dipermalukan di depan publik. Tujuannya jelas, menciptakan efek jera, bukan hanya bagi pelanggar, tapi bagi semua orang yang melihat. Singapura memahami psikologi manusia. Rasa malu sosial bisa lebih kuat daripada ceramah panjang. Maka kebersihan di sana bukan hanya budaya, tapi juga hasil tekanan sistem. Lalu muncul pertanyaan, apakah warga benar-benar bersih karena sadar atau karena takut? Jawabannya, seringkali kombinasi keduanya. Dan disinilah model Singapura berbeda. Mereka tidak menunggu semua orang menjadi idealis. Mereka menciptakan sistem yang membuat perilaku buruk terasa mahal. Bagi banyak negara, pendekatan ini mungkin dianggap terlalu keras. Namun hasilnya nyata. Kota menjadi sangat tertib. Fasilitas umum terjaga. Biaya kerusakan menurun. Ruang publik terasa nyaman. Tapi harga dari sistem seperti ini bukan hanya uang denda. Ada juga soal kebebasan. Singapura dikenal dengan regulasi tinggi, banyak aturan detail, banyak larangan spesifik. Bahkan hal-hal kecil yang di negara lain dianggap sepele bisa jadi serius. Kasus paling terkenal, permen karet. Pada tahun 1992, penjualan permen karet dilarang luas. Dunia heran, mengapa negara modern melarang permen? Alasannya sederhana, permen dianggap merusak kebersihan kota. Ditempel di kursi, di trotoar, di fasilitas publik, di sensor pintu MRT. Biaya pembersihan dan kerusakan meningkat. Pemerintah tidak ingin kompromi, jadi mereka menyerang sumber masalah. Bagi banyak orang luar, ini terdengar berlebihan. Tapi bagi Singapura, efisiensi lebih penting daripada toleransi terhadap gangguan kecil. Inilah pola pikirnya. Jika sesuatu berpotensi mengacaukan sistem, atur atau hilangkan. Pendekatan ini efektif, tapi juga memunculkan kritik. Sebagian melihat Singapura sebagai contoh sukses luar biasa. Sebagian lain melihatnya sebagai masyarakat yang terlalu dikontrol. Karena semakin bersih dan tertib sebuah sistem, seringkali semakin besar pula pengawasan yang dibutuhkan. CCTV tersebar luas. Penegakan hukum konsisten, aturan jelas. Ruang publik dipantau. Bagi warga, ini bisa berarti rasa aman tinggi, kriminalitas rendah, kekacauan minim. Namun bagi pengkritik, ini juga berarti ruang spontanitas lebih kecil. Ada harga psikologis dalam hidup yang sangat teratur. Kesalahan kecil terasa besar, pelanggaran kecil bisa mahal, tekanan sosial tinggi. Lalu, ada rahasia lain yang jarang dibahas wisatawan. Siapa sebenarnya yang menjaga semua kebersihan itu setiap hari? Jawabannya bukan sekadar warga disiplin. Ada ribuan pekerja kebersihan, petugas sapu jalan, pembersih toilet, pengelola limbah, pekerja migran, lansia berpenghasilan rendah. Mereka bekerja saat banyak orang tidur. Pagi buta, jalan sudah dibersihkan. Sampah diangkut, daun disapu, fasilitas diperiksa. Kota yang terlihat sempurna tidak terjadi sendiri. Ada tenaga manusia besar di balik layar. Seringkali pekerjaan ini tidak glamor, bahkan kadang kurang dihargai. Jadi ketika dunia memuji kebersihan Singapura, mereka sering lupa bahwa ada kelas pekerja tertentu yang menopang citra itu. Kebersihan ekstrim juga punya biaya tenaga kerja dan biaya finansial. Menjaga standar tinggi membutuhkan anggaran besar, sistem drainase modern, pengelolaan sampah canggih, infrastruktur kota premium, pemeliharaan rutin, penegakan hukum aktif, edukasi nasional. Semua membutuhkan uang, banyak uang. Artinya, kebersihan Singapura bukan sekadar soal mentalitas, ia juga soal kapasitas ekonomi dan prioritas anggaran. Negara ini memilih menaruh sumber daya besar demi citra dan fungsi kota, dan hasilnya memang luar biasa. Pariwisata kuat, bandara kelas dunia, pusat bisnis global, lingkungan nyaman. Namun, biaya hidup pun ikut tinggi. Singapura kini dikenal sebagai salah satu kota termahal.
Tentu banyak faktor penyebab. Tapi hidup dalam sistem premium hampir selalu mahal. Keteraturan punya harga, kenyamanan punya harga, kebersihan ekstrim pun punya harga, bukan hanya secara nasional tapi juga secara personal. Warga hidup dalam ekspektasi tinggi, tertib, patuh, efisien. Jangan mengganggu sistem. Bagi sebagian orang ini membanggakan, bagi sebagian lain ini melelahkan. Karena masyarakat yang sangat tertib kadang juga terasa sangat menuntut. Tidak banyak ruang untuk ceroboh, tidak banyak toleransi untuk pelanggaran kecil. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penting, apakah semua negara bisa seperti Singapura? Secara teori mungkin, secara praktik belum tentu. Karena keberhasilan Singapura bukan hanya soal aturan, ia juga soal budaya politik, kepemimpinan kuat, penegakan konsisten, kepercayaan institusi, dan kesediaan masyarakat menerima kontrol tertentu. Banyak negara ingin kota bersih seperti Singapura, tapi belum tentu siap dengan dendanya, belum tentu siap dengan pengawasannya, belum tentu siap dengan disiplin kerasnya. Mereka ingin hasil tanpa metode. Padahal hasil luar biasa hampir selalu datang dari sistem luar biasa, dan sistem luar biasa seringkali menuntut pengorbanan. Singapura memilih jalurnya sendiri. Mereka menukar sebagian fleksibilitas demi efisiensi. Mereka menukar sebagian kebebasan kecil demi keteraturan besar. Mereka membangun identitas nasional berbasis fungsi, dan dunia merespons. Investor percaya, turis kagum, bisnis berkembang, citra global naik. Jadi, apakah Singapura sempurna? Tentu tidak. Tak ada sistem yang tanpa sisi gelap. Ada tekanan sosial, ada kritik soal kebebasan, ada biaya hidup tinggi, ada kelas pekerja yang menopang sistem, ada kontrol yang tidak semua orang nyaman. Namun, ada satu hal yang sulit dibantah. Sistem mereka bekerja. Dan mungkin itulah inti paling penting. Singapura membuktikan bahwa kebersihan bukan keajaiban. Ia bukan semata hasil orang baik, ia adalah hasil desain nasional, gabungan visi, hukum, pendidikan, budaya, pengawasan, tenaga kerja, dan investasi. Saat kita melihat trotoar bersih di Singapura, kita sebenarnya sedang melihat filosofi negara. Sebuah filosofi yang berkata, kekacauan kecil hari ini bisa jadi masalah besar besok. Maka cegah sekarang, tindak sekarang, atur sekarang. Bagi sebagian orang itu inspiratif. Bagi sebagian lain itu terlalu keras. Tapi satu hal pasti, kebersihan ekstrim tidak datang gratis. Ia dibayar dengan uang, dengan tenaga, dengan aturan, dengan disiplin, dan kadang dengan sebagian kebebasan. Jadi, ketika kita bertanya, mengapa Singapura bisa sangat bersih? Jawabannya bukan hanya karena rakyatnya hebat, bukan hanya karena petugas rajin, bukan hanya karena pemerintah peduli, tapi karena seluruh sistem dari atas sampai bawah memutuskan bahwa kebersihan adalah prioritas nasional. Dan prioritas sejati selalu terlihat dari apa yang berani dikorbankan. Singapura telah membuat pilihannya. Mereka memilih keteraturan, mereka memilih disiplin, mereka memilih citra global, dan mereka membayar harganya. Jika negara kita diberi pilihan yang sama, kota lebih bersih, jalan lebih tertib, fasilitas lebih terjaga, tapi dengan aturan lebih keras, denda lebih besar, pengawasan lebih luas. Apakah kita siap atau kita hanya suka membandingkan hasil akhirnya tanpa siap menjalani proses beratnya? Karena pada akhirnya rahasia di balik kebersihan Singapura bukan sekadar sapu modern atau tempat sampah canggih. Ia adalah keputusan nasional. Keputusan untuk membangun masyarakat yang sangat teratur,
meski ada harga yang harus dibayar. Dan seperti semua keputusan besar dalam sejarah, selalu ada kompromi, selalu ada pengorbanan, selalu ada sisi yang tidak terlihat dari kejauhan. Maka, lain kali saat kita melihat Singapura dan berkata, kenapa negara itu bisa sebersih ini? Mungkin kita juga harus bertanya, berapa harga yang mereka bayar untuk menjadi seperti itu? Jadi, di balik jalanan tanpa sampah, trotoar yang rapi, dan kota yang tampak nyaris sempurna, Singapura mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kebersihan, ketertiban, dan kemajuan tidak pernah datang secara kebetulan. Semua ada harga yang harus dibayar, ada disiplin yang harus ditegakkan, ada aturan yang harus dipatuhi, dan ada pengorbanan yang seringkali tidak terlihat oleh mata. Pertanyaannya sekarang, jika kita menginginkan kota yang lebih bersih, negara yang lebih tertib, dan masa depan yang lebih baik, apakah kita benar-benar siap memulai dari diri sendiri? Atau kita hanya ingin menikmati hasilnya tanpa mau menjalani prosesnya? Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Dari cara kita membuang sampah, dari cara kita menghargai ruang publik, dan dari pilihan kita, apakah ingin menjadi bagian dari solusi atau tetap menjadi penonton? Saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah menurut kalian kebersihan ekstrim seperti Singapura layak diterapkan meski dengan aturan yang sangat ketat? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa dukung terus channel Kaki Kubak dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Karena di Kaki Kubak, kita tidak hanya melihat dunia dari permukaannya, tapi juga membongkar cerita besar di baliknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, terkadang rahasia terbesar sebuah negara tersembunyi di balik hal-hal yang terlihat paling sederhana.